Bismillahirrahmanirrahim. Menetap setelah sholat berjamaah, apakah malaikat bersalawat kepada kita? Apakah hanya sholat subuh saja atau semua sholat fardu? Semua. Disebutkan dalam hadis demikian ya. Fa'idza dakhala al-masjid, kata Rasulullah, apabila seseorang masuk masjid, kana fis shalah maka natis shalah yatahbasuh. Ia berada dalam sholat selama ia terhalang untuk pergi untuk menunggu sholat. Wal malaikatu yaqulun, dan malaikat mendoakan, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, malam yuhdits fih, selama ia tidak berhadas, malam yu'dhi fih, dan selama ia tidak mengganggu orang lain. Jadi hadisnya umum Pak untuk semua ya sholat. Bagaimana sikap suami di saat istri ngambek dan gak mau patuh? Bukankah istri diwajibkan nurut dan patuh terhadap suami? Betul. Cuman antum harus pahami bahwa istri antum tuh manusia, bukan boneka. Abu Darda berkata kepada istrinya, apa kata Abu Darda? Hai istriku, idza ghadibti, kalau kamu marah, radituki, aku akan ridhokan kamu. Wa idza ghadibtu ana, dan kalau aku yang marah, raddini, tolong ridhokan aku. Masya Allah. Kalau kita istri marah, apa yang kita lakukan Pak? Ikut marah, ikut ngambek. Kamu itu istri, ya saya ini suami, harusnya kamu dengerin dong. Pak, tidak seperti itu ya sifat suami yang baik. Rasulullah SAW dalam rumah tangganya bagaimana? Pernah istri-istrinya mendiamkan Rasulullah, tidak mau ngajak bicara Rasulullah SAW karena marah sama Rasulullah SAW beberapa hari. Dan terkadang Rasulullah marah sama istri-istrinya sehingga Rasulullah tidak mau mengajak istri-istrinya berbicara beberapa hari. Ya. Nah ini Rasulullah sabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang terbaik buat istrinya, dan aku yang terbaik untuk istriku, kata Rasulullah SAW. Jadi ya, kalau istri antum marah, antum jangan ikut terpancing emosi. Jangan antum lalu muncul karakter antum yang sombong, merasa diri lebih tinggi. Jangan. Yang antum pikirkan, dia manusia, bisa marah. Dia bukan boneka, dia bukan patung. Kalau orang marah, semua kita tahu Pak, kalau orang lagi marah itu pasti akan hilang akalnya. Akal tuh hilang karena adanya emosi. Adanya apa? Emosi. Makanya kalau istri lagi nggak marah, ana yakin dia akan taat sama kamu. Tapi ketika marah, disitulah emosinya muncul, hilang akalnya, apalagi wanita. Maka Abu Darda memberikan contoh yang terbaik. Gimana? Tolong, aku akan ridhokan kamu istriku. Nah caranya gimana? Supaya meridhokan istri kita pas saat apa? Marah. Iya. Ini yang susah Pak. Makanya kata Abu Darda, bukanlah suami yang baik itu suami yang tidak pernah menyakiti hati istri, bukan. Tapi suami yang terbaik adalah suami yang sabar menghadapi gangguan istri. Iya, itu yang susah, yang jarang itu Pak. Yang gak pernah nyakitin hati istri mungkin banyak. Tapi yang sabar menghadapi kekurangan istri, gangguan istri yang susah.
Apakah ada keutamaan membaca ayat ke-56 dari surat Al-Ahzab yang dilanjutkan dengan membaca salawat bagi muadzin mengumandangkan adzan? Tidak ada sama sekali, Pak. Itu murni dibuat-buat. Kalaulah ada, tentu Rasulullah sudah menyampaikan. Tentu para sahabat sudah mengamalkan. Iya. Semua itu tidak ada sama sekali contohnya dari salafus saleh. Jadi muadzin adzan langsung. Nggak perlu selawatan dulu, tidak disyariatkan. Langsung adzan. Ya. Bagaimana bila selawat yang dibacakan muadzin tersebut termasuk dalam selawat yang gulu pada Rasulullah? Apalagi ini selawat yang sesuai dengan sunnah aja tidak disunahkan dibaca sebelum apa? Adzan, karena tidak ada dalilnya. Ingat, ibadah itu, Pak, mabnaha ala tauqif, harus menunggu dalil. Nggak boleh kita inovasi sendiri, nggak boleh kita bikin-bikin sendiri, karena ibadah, ingat, yang diibadahi siapa? Allah. Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa? Yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera, bukan sesuai yang kita pandang baik, bukan. Yang Allah cintai dan ridhai yang seperti apa? Yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan diamalkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah, itu yang terbaik, itu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian kita membuat-buat ibadah dengan menganggap wah ini baik karena ini kan ayat Al-Qur'an. Kita katakan betul itu ayat Al-Qur'an, sahih. Tapi mana dalilnya Rasulullah SAW menyuruh Bilal sebelum adzan baca ayat itu dulu? Mana hadisnya? Siapa para sahabat yang mengamalkannya? Siapa para ulama dari kalangan tabi'in setelahnya yang mengamalkannya? Tidak ada. Ya akhi, syariat ini bukan milik Anda, bukan milik kiai, bukan milik ulama. Syariat ini milik Allah Rabbul Alamin. Yang berhak membuat syariat agama hanya Allah. Manusia tidak ada dan tidak boleh membuat syariat sendiri. Hatta Rasulullah tidak berani membuat syariat, Pak. Rasulullah nggak berani loh, Pak. Umar pernah mengusulkan, ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak fa innahu ya'tikal bar wal fajir. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyuruh istri-istrimu memakai hijab? Saat itu belum turun ayat hijab. Karena yang datang kepadamu bukan hanya orang-orang yang baik-baik, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak berani menyuruh istrinya untuk pakai hijab. Kenapa? Karena belum diperintahkan oleh Allah. Gak berani Rasulullah bikin syariat, Pak. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat hijab, baru Rasulullah menyuruh mereka apa? Berhijab. Lihat, Rasulullah aja gak berani bikin syariat. Lah kita kok umatnya berani bikin ibadah, bikin syariat sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jika kita sedang safar dan sudah tiba di tempat tujuan safar selama beberapa hari, kemudian ikut sholat berjamaah di masjid. Sebelum iqamah, apakah tetap disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid, Ustadz? Pak, sholat tahiyat masjid itu disyariatkan untuk setiap orang yang masuk masjid, baik ia mukim maupun musafir. Karena sebab disyariatkan yang sholat tahiyat masjid adalah masuk apa? Masjid. Ya. Rasulullah sabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Ya, di tahiyat masjid itu, Pak, disyariatkannya kalau kita masuk apa? Baik kita musafir ataupun mukim, semua disyariatkan. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama, hukum sholat tahiyat masjid itu apakah wajib atau sunnah? Ya, jumhur itu mazhab yang 4 mengatakan itu hukumnya sunnah muakkadah. Apakah larangan kerja ke negeri kafir itu nggak boleh sama sekali, Ustaz? Bagaimana jika di tempat kerja tersebut diberi kemudahan untuk tetap menjalankan kewajiban syariat? Akhi, pergi ke negeri kafir itu hanya boleh kalau memang keadaannya
Yang pertama, maslahatnya lebih besar. Seperti untuk kerja dan antum ditugaskan untuk bekerja di sana oleh perusahaan atau negara. Iya. Adapun untuk kerja di sana dan menetap, para ulama mengatakan tidak boleh, kecuali kalau memang kita di sana pertama dibebaskan untuk menjalankan apa? Syariat. Yang kedua, aman dari fitnah. Karena di negeri kafir fitnahnya dahsyat, Pak. Fitnah pemikirannya luar biasa. Fitnah syubhat, syahwat di sana luar biasa. Perempuan-perempuan telanjang biasa di sana. Kira-kira antum merasa aman nggak tuh? Ya, merasa aman nggak dengan agama antum? Oh, di sana ada Ustadz pemukiman khusus kaum muslimin, dan kita di sana bisa aman dari fitnah. Bagus, silakan. Kalau memang syaratnya terpenuhi. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.